Hadir hari ini bersama dengan Ibu merayakan pernikahan yang ke-23 ya Pak. Mari kita sambut dengan sekali lagi dengan apresiasi tepuk tangan untuk Pendeta Gilbert Randy. Jarang juga saya naik diteprokin. Dia rasa kayak penyanyi dangdut. Bilang sama sebelah saudara, Tuhan itu baik. Amin. Bilang sama sebelah saudara, kita masih hidup. Amin. Ya kan, biar dia ada masalah, biar ada tantangan, tapi yang penting kita masih hidup. Amin. Karena Alkitab berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Artinya kalau kita masih hidup, apapun yang terjadi kita bersyukur. Amin. Bukan kita sama-sama kalau bawa. Ya kan, nanti kalau nggak bawa juga kebangetan saudara. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-18. Hari ini saya mau share tentang iblis mencegah. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-18. Dikatakan apa di situ? Sebab apa? Kami telah berniat, sama-sama bilang sama saya berniat. Untuk datang kepada kamu. Aku Paulus malahkan lebih dari sekali. Tetapi dikatakan apa? Iblis apa? Mencegah kami. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, di sini dikatakan aku telah berniat. Sama-sama bilang sama saya berniat. Nah, setiap kali kita mau berniat sesuatu yang positif, ya kan? Sebagian saudara mungkin menatap saya dan berkata, iya sih, saya sering kali berniat untuk baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu misalnya. Saya berniat untuk gini, pendeta, sebetulnya saya kan punya pacar, pendeta. Pacar saya tuh bukan orang seiman sebetulnya. Saya berniat untuk putusin dia, tetapi bro memang penurut tapi daging lemah. Ya kan? Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, saya ini sebetulnya ada persoalan, pendeta. Saya ini kan tinggal di sini di Korea. Nah, saya sama pacar saya suka buat yang nggak bener gitu, pendeta. Suka raba-rabaan, pecet-pecetan, ya kan? Emangnya main apaan sih raba-rabaan, pecet-pecet? Saya tuh niat gitu, Pak. Ini tahun 2015 saya mau berhentilah gitu, kan nggak bener hidup Kristen gitu. Tapi gimana ya, pendeta? Saya udah tolak-tolak dalam nama Yesus, tapi nah, kadang-kala kita setiap kali punya niat yang baik. Sebagian saudara berkata, saya pengen gitu melayani Tuhan, saya sungguh-sungguh lah buat Tuhan. Tapi setiap kali saya ingin berniat yang baik, iblis mencegah. Nah, jangan saudara stres dan bilang, saya bingung gitu, pendeta, kenapa sih setan tuh ganggu saya terus? Saya jadi bingung gitu. Loh, jangan bingung kalau setan ganggu, karena setan nggak punya kerjaan lain. Kalau setan bisa main Instagram, pasti dia main Instagram, saudara. Iya kan? Kalau setan bisa chatting-chatting, mungkin dia udah chatting-chatting, saudara, ya kan? Tetapi ini yang saya mau bilang, setan nggak ada kerjaan lain. Kerjaan dia ganggu, ya kan? Bilang sama sebelah saudara, setan mau ganggu nih. Ya kan? Karena Alkitab bilang lawan musuh iblis sama seperti singa berkeliling mencari orang yang apa? Dapat ditelannya. Bilang sama sebelah saudara, dicariin lu. Ya kan? Jadi kalau minggu depan ada yang nggak datang, bilang, dicariin lu. Kalian siapa? Gilbert ya? Enggak, setan. Iya kan? Karena lawan musuh iblis sama seperti singa berkeliling mencari apa? Orang. Sama-sama bilang sama saya, mencari orang. Tanya sama sebelah saudara, lo orang bukan? Iya kan? Saya suka dengar orang bilang, oh iblis mencari mangsa. Enak aja. Kalau iblis mencari mangsa, pas dia udah dekat, kita lemparin ayam aja, ya kan? Tetapi lawan musuh iblis mencari apa? Oh, orang. Ya kan? Berarti yang dicari siapa? Hah? Kita. Tenang sama sebelah saudara, lu tuh. Gua enggak lah, ya kan? Alkitab bilang pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan apa? Membinasakan. Nah, persoalannya banyak orang Kristen pikir, yang penting saya sembah Tuhan, yang penting saya dekat sama Tuhan. That's all great. Tetapi kita seringkali nggak siap untuk spiritual warfare atau peperangan rohani. Sama-sama bilang sama saya, peperangan rohani. Nah, setiap kali kita mau berniat,
Setiap kali kita mau plan, setiap kali kita sudah rencanakan sesuatu yang luar biasa, tanpa kita sadari ada peperangan. Nah, tetapi tahukah saudara, roh di dalam kita lebih besar ya roh yang alam dunia ini? Amin. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh takut. Amin. Ada banyak orang Kristen sebetulnya punya niat yang luar biasa. Lihat, ketika Yesus bilang semua akan tergoncang imannya karena aku, Petrus bilang apa? Aku sekali-kali tidak. Amin. Bahkan Petrus bilang apa? Guru, mati bersama dengan engkau juga aku mau. Waduh, itu kan kalimat yang hebat, betul? Great plan, an awesome plan. Itu dia punya apa tuh namanya rencana yang luar biasa. Dia bilang, guru, mati bersama dengan engkau juga aku mau. Tetapi ketika seorang datang dan berkata, engkau pasti muridnya, apa jawabnya? Enggak, aku tidak pernah kenal dia. Seorang lagi datang dan berkata, dari bahasanya nampak kau pasti muridnya. Dia bilang, aku tidak pernah kenal dia. Seorang lagi datang dan berkata, kau pasti muridnya. Dia bilang, Alkitab bilang, Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak pernah kenal dia. Betul? Ya kan? Tiba-tiba ayam berkokok. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, baru Petrus sadar, what did I do gitu? Apa yang saya perbuat? Kok bisa ya saya ya? Kok bisa saya sampai menyangkal dia? Sebagian orang berkata, Petrusnya aja munafik, ya kan? Ngomongnya cinta Yesus, tapi kelakuannya, itu yang saya bilang. Kadangkala we love Jesus so much, but we are not ready for spiritual warfare. Kita cinta Yesus, tapi kita nggak siap untuk apa? Peperangan rohani, ya kan? Dan kalau soal menghakimi orang gereja nomor 1. Kita kalau soal menghakimi orang, hakim-hakim di pengadilan putus semua sama kita. Orang gereja, kita bisa bikin orang murtad walaupun tanpa perkataan. Ya kan, orang masuk gereja kita bisa gini nih. Kita kalau soal menghakimi orang, orang lewat aja baru kita. Itu teman gue dulu waktu SMA tuh. Jadi itu orangnya. Kan dulu simpanan guru matematika gue. Lu pikir jangka? Ya, simpanan guru matematika kan kalau nggak jangka menggaris. Tapi bang, sudah akhirnya sampai juga di Korea ya. Pelajaran di Indonesia tuh nggak bagus ya. Saya dulu waktu sekolah belajar matematika, ya kan? Pelajaran matematika di Indonesia jelek sekali, ya kan? Budi membeli apel. Saya belajar gitu nggak? Budi membeli apel. 1 apel harga 500. 1 kilo mendapat 10 buah apel. Lalu Budi juga membeli anggur. 1 kilo anggur 25.000. Jika Budi membayar 250.000, berapa kilo apel dan berapa kilo anggur yang dia dapat, kemudian berapa kembalinya? Loh, urusan Budi. Saya ditanyain begitu, saya jawabnya begini. Kata mama saya, jangan urusin orang. Kan yang belanja Budi. Dia mau nawar berapa, dia mau dapat berapa, siapa tahu kembaliannya dia mau kasih mbaknya. Bukan urusan kita, ya kan? Urusan Budi, ngapain kita yang ngurusin? Pada kenyataannya kita nggak usah ngitung. Pada saat kita belanja pasti bener, ya kan? Kita kan nggak perlu gitu kayak gitu-gitu. Pas belanja pasti bisa, ya kan? Tapi kalau Budi punya urusan kita bingung, ya kan? Joko, ini lagi kan? Jarak rumah Joko ke sekolah 2 kilometer 400 meter. Jadi 2,4 kilometer. Budi berjalan 1 jam 2 kilometer. Jika Budi berangkat rumah jam 6 pagi, jam berapa dia sampai sekolah? Ya urusan dia. Siapa tahu dia lagi di tengah jalan, dia lihat tukang bubur ayam, dia duduk dulu makan bubur ayam, betul nggak? Dia kan? Dia lihat dia udah telat, dia lari, kan urusan dia. Ngapain kita mau atur? Pas udah
kira-kira sampai dekat sekolah, ada temannya lewat naik motor, dia naik motor, iya kan? Apa kita urus-urusin kayak gituan? Iya kan? Aduh, Indonesia ini kadang-kadang pelajarannya nggak mantep. Benar-benar pelajaran nggak mantep. Ada pelajaran apa tuh namanya sejarah. Imam Bonjol. Tahun berapakah Imam Bonjol meninggal? Lah, opa saya mati aja saya lupa. Ya. Orang Batak nama Tumpal. Guru lagi ngajar Imam Bonjol begini. Akhirnya kebetulan ini Batak, gurunya bukan orang Batak, orang Jawa kan. Jadi guru lagi ngajar, dia lihat Tumpal bandel sekali di belakang. Akhirnya guru panggil, "Tumpal, kamu ikut pelajaran ya?" "Dengar Bu, semua pelajaran Ibu saya dengar," katanya. Batak satu badung sekali. Akhirnya Bu, "Tumpal, kamu maju." "Apa Bu?" "Kalau kamu memang ikuti pelajaran Ibu, Imam Bonjol mati tahun berapa?" "Ibu, sebelum saya jawab saya tanya dulu. Pendeta Sihaan mati tahun berapa?" "Apa urusan Ibu sama pendeta Sihaan?" "Begini ya Bu ya, Ibu urus imam Ibu, saya urus pendeta saya. Dan biar di antara kita nggak usah saling." Itu yang saya bilang. Kita nih kadang-kala aduh, kalau pengetahuan kurang pandai jadi aneh-aneh, saudara. Nah, cinta Yesus itu luar biasa. Sama-sama bilang sama saya, cinta Yesus luar biasa. Tapi kalau kita nggak sadar bahwa kita menghadapi peperangan rohani, akhirnya hidup Kristen kita jatuh bangun, maju mundur, ya kan? Akhirnya hidup Kristen kita tuh nggak berjalan dalam kuasa. Makanya Alkitab bilang, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima apa? Kuasa. Nah, saya percaya you can never separate Christianity dan power of God. Kita nggak akan pernah bisa pisahkan kekristenan dari kuasa Tuhan. Amin. Sama-sama bilang, saya tidak bisa pisahkan kekristenan dari kuasa Tuhan. Amin. Karena saya percaya to be Christian is to live in power. Untuk jadi Kristen itu berarti hidup dalam kuasa. Setuju sama saya, katakan amin. Amin. Kita nggak bisa, oh iya saya Kristen yang biasa-biasa aja pendeta, ya kan? No. We can never separate Christianity dan power of God. Kita nggak akan pernah bisa pisahkan kekristenan dari kuasa Tuhan. Amin. Artinya, when we live as a Christian, waktu kita hidup sebagai orang Kristen, kita bilang apa? Seberapa banyak yang menerimanya diberinya apa? Kuasa. Sama-sama bilang sama saya punya kuasa. Makanya kita bilang, apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga. Amin. Artinya apa? Kekristenan hidup dalam kuasa. Nah, Paulus bilang begini, aku berniat mau datang kepada kamu, tetapi iblis apa? Mencegah. Makanya Alkitab bilang, lawanlah iblis, maka iblis akan lari. Ada banyak orang Kristen yang bilang, saya pengen gitu pendeta berhenti dari kebiasaan buruk saya pengen berhenti merokok, saya pengen berhenti onani, saya pengen berhenti hidup kasar, kepala batu gitu. Tapi mungkin Tuhan belum menghendaki. Nah, repotnya orang Indonesia ini percaya takdir. Ya. Dia hamil sebelum nikah, ya takdir saya beginilah pendeta. Hamil sebelum nikah, itu bukan takdir, itu genit, saudara. Ya, saya cerai sama suami saya ini udah kawin yang kedua pendeta. Mungkin siapa sih yang mau kawin 2 kali? Tapi kalau memang takdir seperti ini mau diapain? Itu bukan takdir, lunya yang gila, saudara. Ya. Life is about your choice. Hidup adalah tentang pilihan. Ya, setuju sama saya, katakan amin. Amin. Iya kan? Apakah saya mau hidup benar, apakah saya mau hidup ngaco, ya kan? Karena setan selalu ada. Selalu mau dekat Tuhan, selalu nggak mau dekat Tuhan, setan selalu ada. Dan setan nggak punya kerjaan lain kecuali ganggu, ya kan? Dan di antara yang dia ganggu, paling senang dia cari anak Tuhan, ya kan? Dan yang anak Tuhan paling senang dia cari yang udah pelayanan. Amin. Ya kan? Makanya yang paling dia incar itu lu. Karena apa? Karena kita semua tadinya mantannya dia. Saudara tanya sama saya, kenapa sih setan senang ganggu saya? Loh, karena saudara tadinya mantannya dia. Tadinya kan saudara dekat sama dia, bohong. Ya sekarang bukan mantan dong, kalau bohong sih masih sampai sekarang. Iya. Ada yang waktu saya bilang mantan dia gini,
Nggak tahu kenapa, saya juga nggak ngerti kenapa itu ya kan. Kok dia kaget sendiri ya kan. Karena ada orang kalau udah putus sama pasangannya seneng gitu beli nomor baru, terus telepon. Tut. Dia seneng aja gitu mantannya, halo. Tapi satu kali dijailin lagi sama mantannya pas tut, tiba-tiba nomor telepon yang Anda putar sedang berbahagia dengan pasangan yang baru, sedang menghubungi ketika dia disakiti. Yang lebih parah lagi adalah orang udah saudara putusin, mama saudara masih nanya-nanyain, ya kan? Susi, itu Albert di mana? Ih, mama ngapain sih nanyain dia? Udah tak putusin. Albert tuh baik, nggak kayak pacar lu yang sekarang si Abun tuh. Kalau mama demen sama Albert, mama aja kawin sama dia. Ya. Kan orang zaman sekarang kan ada tuh yang gitu suka heran. Sampai sudah bangun jam 2 pagi, mama sore lagi berdoa, Tuhan, satukan kembali anakku Susi dengan Albert. Sampai kita selesai pagi-pagi bangun kita nyanyi Dido, ibuku, mantanku disebut, didoa ibuku yang nama mantanku disebut. Najis sama. Oh itu lagu versi baru ya? Iya. Boleh temennya ada kasetnya nggak? Saudara yang kasih dalam Tuhan itu yang saya bilang bahwa dalam hidup ini tantangan selalu ada. Karena apa? Pada dasarnya iblis mau mencegah segala yang baik. Iblis nggak suka saudara sukses, iblis nggak suka rumah tangga saudara bahagia, iblis nggak suka saudara melayani Tuhan. Kenapa? Karena masa lalu kita, ya kan? Kita sangat dekat sekali dengan hal-hal gelap, ya kan? Nah, waktu kita tinggalkan dia, hidup kita jauh lebih diberkati. Amin. Sehingga setan mau kita jatuh lagi, setan mau kita kembali lagi pada hidup yang lama. Tapi Paulus bilang, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Amin. Manusia lama kita sudah mati. Dan kalau kita hidup sekarang, kita hidup oleh karunia Allah. Setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Bahwa pada dasarnya suka atau tidak suka, iblis selalu mau mencegah kita untuk melakukan hal yang positif. Nah, saya tegaskan di sini, iblis jangan ditakuti. Sama-sama bilang, saya nggak perlu takut. Iblis nggak perlu kita khawatir. Sama-sama bilang, saya nggak perlu khawatir. Tapi iblis harus kita lawan. Sama-sama bilang, saya harus melawan. Amin. Nah, pertanyaannya, ya kan? Saya mungkin menatap saya dan berkata, "Can I? Apakah saya bisa? Apakah hanya orang-orang tertentu yang punya karunia melawan setan?" Saya benar kayaknya karunia saya bukan bagian urusan lawan setan. Loh, Alkitab nggak bilang buat orang yang punya karunia lawanlah iblis. Buat kamu yang nggak punya karunia lari buru-buru. No. Alkitab bilang lawan iblis, maka iblis akan lari. Sama-sama bilang saya pasti menang. Amin. Nah, bagaimana kita menang atas setan? Yang pertama, hiduplah dengan syukur dan sukacita. Sama-sama bilang sama saya harus hidup dengan syukur dan sukacita. Amin. Tahu nggak saudara? Setan paling senang lihat orang suka mengeluh. Halo? Setan paling senang dengan orang yang apa? Sorry ya saya ngomong ini. Orang yang suka mengeluh itu sahabatnya setan. Nah, ini ngomong-ngomong. Saya sahabatnya dong. Karena orang yang suka mengeluh selalu bikin problem. Amin. Orang yang suka mengeluh, kita nggak senang ada di sekitar orang yang suka mengeluh. Kenapa? Orang yang suka mengeluh mematahkan semangat. Makanya Alkitab ajarkan apa? Orang yang takut dan gentar suruh pulang. Ya kan? Tuhan bilang apa sama Gideon? Orang yang takut dan gentar suruh pulang. Karena apa? Orang yang khawatir selalu bikin masalah. Ya kan? Orang yang suka mengeluh selalu bikin masalah. Kita ini lagi mau rancangkan apa itu namanya pekerjaan Tuhan misalnya, ya kan? Kita mau rancangkan plan untuk tahun 2015. Oh ini kita mesti buat begini, kita mesti buat ini. Orang yang mengeluh selalu bilang gini, ya bagus sih, tapi nanti gimana kalau begini? Nanti gimana kalau begini? Nanti gimana kalau begini? Orang yang udah semangat akhirnya gini. Iya benar juga ya. Ya kita tunda dulu deh. Lihat nih. Orang yang suka mengeluh bikin masalah.
Suami istri lagi bahagia-bahagianya. Tiba-tiba suami, aduh nih begini nih, aduh begini nih, aduh begini nih. Istri jadi bete. Iya kan? Makanya orang yang suka mengeluh, susah dapat jodoh. Iya. Orang cantik aja kalau suka mengeluh, susah dapat jodoh. Apalagi udah jelek suka mengeluh lagi. Aduh, kucingnya lihat ini piu. Jadi buat yang susah dapat jodoh ya. Pendeta ini terlalu belak-belakan nih. Saudaraku, buat saudara yang belum punya pasangan teman hidup, karena ada orang jomblo tuh karena memang belum dapat pasangan teman hidup, tetapi ada orang yang jomblo karena ingin melihat orang yang dia cintai bahagia dengan orang lain. Betul sih, udah dapat pendeta, cuman kan ya cinta tidak selamanya harus memiliki. Jadi sebagai hamba Allah saya cuma mau tekankan sederhana aja gitu, bahwa saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup tuh harus syukur. Amin. Hidup harus syukur dan sukacita. Setan paling bete lihat orang yang bersyukur dan bersukacita. Amin. Orang kalau banyak mengeluh gitu, ujung-ujungnya gini, abis mengeluh, ya kan, pasti kecewa, betul? Dan abis kecewa pasti emosi sendiri gitu, ya kan, kita mengeluh nih, aduh, datang kebaktian, khotbah pendetanya nggak jelas, tawa-tawa sendiri dia, bete gua, pendetanya gede banget. Tawamu adalah tangis. Rupanya dari tadi itu yang dalam pikiran. Pas saya ngomong, lah, bener, dosa lu. Nanti gede banget lagi. Susah gua bedain mana tiang gereja, mana tiang. Saya pindah-pindah. Kalau saya diam terus di situ orang bikin tiang gereja. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita udah mulai ngeluh, ujung-ujungnya kita kecewa, iya kan? Lama-lama kita malas ke gereja, betul nggak? Iya kan? Itu sebabnya di gereja yang sama ada orang yang keluar, ada orang yang makin bertumbuh, betul nggak? Karena kalau kita bingung, kan gerejanya sama, tapi ada orang kalau ngomong soal gereja, paling jauh banget, apa? Gereja-gereja orang munafik semua. Tapi ada orang yang menangis dan bilang, aduh saya dapat mujizat di gereja itu. Lihat, persoalannya it's not about the church, it's about your heart. Bukan soal gerejanya, tapi soal hati saudara. Amin. Life doesn't need to be perfect. Hidup nggak harus sempurna, just do your best. Amin. Kalau kita nuntut kesempurnaan, yang ada cuma kita mengeluh, yang ada cuma kita kecewa, yang ada akhirnya kita emosi. Tanpa kita sadari, kita membuka celah untuk iblis masuk. Sampai sini jelasnya? Iya kan? Suami saudara nggak mungkin sempurna. Karena kalau suami sudah sempurna, tak mungkin dia naksir sama istri seperti saudara. Betul nggak? Sial amat dia sama bini kayak lu. Iya kan? Kutuk apa atas hidupnya sampai dapat bini kayak lu kalau dia sempurna? Iya. Lu bener. Istri saudara nggak mungkin sempurna, Pak. Kalau istri sudah sempurna, model kayak lu Pak, dia acuh ya. Justru karena istri sudah nggak sempurna, makanya dia stuck sama laki-laki kayak lu. Ya udah nggak ada jalan lain deh, udahlah Tuhan. Ya. Iya kan? Jadi jangan harapkan suami atau istri sudah sempurna. Iya kan? Anak saya nakal benar pendeta. Lah bapak ibunya nakal. Ya kan, ya udahlah terima aja lah gitu ya kan. Jadi life doesn't need to be perfect. Oh gereja begini oh, ada masalah itu. It's normal. Kenapa? We are not in Eden yet. Kita kan belum tiba di sorga, saudara. Amin. Jadi selama kita ada di dunia, hidup memang gak sempurna. Tetapi kan kita masih bisa bersyukur. Amin. Bersyukur menjadikan segala sesuatu indah. Kadang-kadang bukan soal keadaannya, soal hati kita melihatnya. Amin. Kalau kita melihatnya segala sesuatu dengan kacamata syukur, semua jadi indah. Amin. Yang sudah suami istri, ya kan? Nanti malam sebelum tidur, malam tatap-tatapan. Saya orang terbahagia di muka bumi, punya istri seperti kamu. Itu besok pagi Pak, besok pagi Pak ya. Itu kopi bukan dicangkir Pak, di ember Pak.
Bukan cuma diminum, Pak, bisa cuci muka. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Betul. Istri-istri sebelum tidur tatap suami dan bilang, sayang, aku wanita yang paling berbahagia punya suami seperti kamu. Aduh, itu malam, Pak. Itu malam ya, Bu ya. Waktu suami ngorok, itu nadanya jazz rock. Asik. Tapi setiap malam sebelum tidur di sini, kenapa sayang? Tahu dosa apa gue sampai punya laki kayak lu? Suami juga dia punya ngorok nakutin. Kan ada orang ngoroknya beraturan, ada orang ngoroknya nggak beraturan kan? Kalau ngorok beraturan tuh gini. Nah, itu ngorok beraturan. Ada yang ngorok ini. Kayak mau digorok setan gitu ya. Jadi yang pertama, setan tuh paling bete sama orang yang bersyukur dan bersuka cita. Coba, Daniel dibuang ke gua singa bersyukur, ya kan? Yusuf dibuang ke dalam penjara difitnah sebagai pemerkosa bersyukur. Paulus dan Silas dibuang ke dalam penjara, disiksa dan dianiaya, mereka malah memuliakan Tuhan, ya kan? Coba belajar deh, mulai hari ini masalah apapun belajar bersyukur. Mungkin sebenarnya natap saya agak aneh gitu. Jadi suami saya selingkuh, saya harus bersyukur, Tuhan terima kasih suami saya dapat yang mudahan. Itu namanya udah kepukul di otak. Itu bukan bersyukur, itu kepukul di otak. Kita bukan bersyukur karena masalah, kita bersyukur di tengah masalah. Amin. Kita bersyukur bahwa kita masih punya Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Kita bersyukur bahwa kita gak pernah dikecewakan. Kita bersyukur setiap masalah pasti ada jalan keluarnya kalau kita mau bertahan. Yesus juga katakan amin. Jelas? Jadi yang pertama, bagaimana kita menang atas setan. Jadi sudah jangan pikir, oh menang atas setan berarti kita harus berdiri, suara agak gemeter, dalam nama Yesus, setan keluar. Oh lihat gemeter gitu, setan juga gemeter, oh gila ya, rapi sekali ya. Kita ini kebanyakan nonton film-film apa itu namanya? Film apa tuh yang setan itu? Horor, ya kan? Yang ketika orang kerasukan setan, terus pasturnya datang pegang Alkitab sama apa tuh salib gitu. In Jesus name. Ya, waktu kita mulai bersyukur, apa ya? Setan gak punya tempat dalam hidup kita. Setan gak punya tempat dalam pelayanan kita. Setan gak punya tempat buat masa depan kita. Orang-orang bersyukur akan rebut kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Ini saya catat ada 45 ya. Yang kedua. Sebagai apa? 45. Saya curhat dulu. Jadi gini. Saya tuh kalau hari Minggu di gereja di Indonesia itu setiap hari Minggu saya khotbah 7 kali. Setiap hari Minggu saya khotbah 7 kali. Nah di sini saya khotbah cuma 2. Jadi tadi 3 khotbah udah saya khotbahin di sebelah tuh di GPD Hati Elok. Nah ini kayaknya 4 khotbah saya sebelah samping. Jadi saya udah total kira-kira 42 ini. Jadi sudah sabar. Sebab kalau saya nggak tumpahin semua, adrenalin saya nggak jalan. Jadi ini 1 ya, 2. Dari berapa pendeta? Dari 43 lah, maksud sampai 45 ya kan? Pendeta serius. Ya hanya Tuhan yang tahu. Yang kedua, jadi yang pertama apa? Hidup dengan syukur dan sukacita. Sama-sama bilang saya harus bersyukur dan bersukacita dalam segala hal. Amin. Yang kedua, bagaimana kita bisa melawan iblis? Kita bisa melawan iblis kalau hidup kita lurus, bersih, dan gak aneh-aneh. Amin. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya harus lurus. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya harus bersih. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya gak aneh-aneh. Amin. Saya bilang Herodes itu gak lurus. Saya bilang Herodes itu gak bersih. Saya bilang Herodes itu macam-macam dalam hidupnya. Hanya karena ada orang-orang Majus datang lalu bilang gini, di manakah raja yang baru dilahirkan? Waduh, dia langsung emosi. Dia langsung berpikir,
Satu saat raja itu akan menggantikan saya. Dan karena itu dia beri perintah, bunuh anak di bawah umur 2 tahun mati semua. Dan akibatnya bukan Yesus yang mati, Herodes yang hancur. Ngerti nggak sampai di sini? Iya kan? Firaun misalnya. Firaun boleh kedudukannya tinggi, Firaun boleh orang kaya, Firaun boleh miliki segala-galanya, tetapi hidupnya nggak bersih, hidupnya nggak lurus, hidupnya aneh-aneh, saudara. Amin? Iya kan? Tapi beda sama Yusuf. Yusuf itu siapa sih? Cuma budak, saudara. Amin? Tapi hidupnya bersih, hidupnya lurus, hidupnya nggak aneh-aneh. Waktu digoda sama istrinya Potifar, tiap hari lo digoda. Uju, ganteng deh. Yusuf nggak mau aneh-aneh. Amin. Sorry untuk ngomong ini. Ada banyak orang cinta Yesus, betul cinta Yesus, tapi hidupnya nggak lurus, hidupnya nggak bersih, hidupnya aneh-aneh. Ngerti sampai di sini? Iya kan? Lihat Daniel, hidupnya lurus, hidupnya bersih, nggak aneh-aneh. Lihat saudara Abednego, hidupnya lurus, bersih, nggak aneh-aneh. Bahkan ketika harus menyangkal Tuhan sekalipun untuk bebas dari dapur api, dia bilang, kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong, dia tolong. Tetapi perlu Tuanku Raja ketahui, kalau Tuhan yang kami sembah tidak sanggup tolong untuk menyembah dewa Tuanku Raja, kami nggak mau. Artinya apa? Kami cuma mau hidup bersih, kami cuma mau hidup lurus, kami tidak mau aneh-aneh. Whatever the price might be, we are okay. Apapun harga yang harus kami bayar, we are ready. Iya kan? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia memang dibuang ke dapur api, tapi Tuhan menyelamatkannya. Amin. Alkitab bicara tentang Saul. Siapa Saul? The King of Israel. Siapa Saul? Saul adalah orang yang dipilih Tuhan sendiri. Berarti dia adalah orang pilihan Tuhan. Saul bukan orang seperti Herodes atau Firaun. No, dia orang pilihan Tuhan. Why he became the King of Israel? Karena God choose him. Tuhan yang pilih dia. Tetapi setelah dipilih jadi aneh-aneh, jadi macam-macam, dan hidupnya jadi nggak lurus dan bersih. Waktu Daud keluar berperang mengalahkan Goliat, dan wanita-wanita Yerusalem bilang, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh dan Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Mulai timbul iri hati, mulai aneh-aneh, saudara-saudara. Dia merancangkan pembunuhan, ya kan? Ada banyak orang iri gitu. Lihat orang lain lebih sukses, lihat orang lain lebih dipakai Tuhan. Sekarang dia udah pelayanan ya, jadi singer. Tapi sorry lah kalau gua ngeliat dia ya, suaranya sih bagus. Tapi kalau dia yang jadi singer, pujian kayak nggak ngangkat. Lu angkat dong kalau gitu, harusnya lu angkat ya. Gue bingung kalau gereja tuh dia pelayanan ya, kayak pujian kurang naik. Lu naik kan di meja kan? Pujiannya nggak ngalir. No, ke sungai sono. Anyut-anyut lu. Itu ya, aneh-aneh saudara ya kan. Ketika hidup kita mulai ada iri, ketika hidup kita mulai serakah, itu kan saya bilang aneh-aneh kan. Daud nggak mau aneh-aneh, nggak mau macem-macem. Ya kan? Dia ngadepin Goliat, dia dimaki sama Goliat. Hei, anjingkah aku sampai kau datangi aku dengan batu seperti itu? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia nggak aneh-aneh, dia nggak macem-macem. Dia bilang, ya kita coba aja dulu. Saya kan cuma punyanya batu. Nanti lihat, kalau lu yang menang, ya syukur. Kalau gue yang menang, dia nggak mau aneh-aneh, dia nggak macem-macem, dia lurus aja. Dia bilang apa? Kalau Tuhan yang kamu, dia bilang apa? Kau boleh datangi aku dengan pedang, tombak, dan demi, tapi aku datangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Amin. Lurus aja hidupnya, bersih, karena Tuhan bilang dia pasti bela, Tuhan pasti bela. Dia nggak mau mikir nanti gimana kalau gua kalah ya, bisa mati konyol gua gitu. Hidup ini nggak usah aneh-aneh. Amin. Alkitab bilang selama kita tidak milih ke kiri maupun milih ke kanan, hidup kita pasti diberkati kok. Amin. Nggak usah jadi penjilat, ya kan? Nggak usah jadi orang yang menghalalkan segala cara. Pokoknya lurus, bersih aja. Dan kita kagum, persis di ujung jalan kesetiaan selalu ada mahkota kemuliaan yang Tuhan sediakan. Sama-sama bilang sama saya, bersyukur dan bersuka cita. Yang kedua, sama-sama bilang sama saya, hidup lurus, bersih, dan nggak macam-macam. Amin. Saudara, di Korea ini bersih aja pokoknya hidup saudara. Lurus aja, nggak usah macam-macam, nggak usah aneh-aneh, nggak usah milih ke kiri maupun milih ke kanan. Aku akan kagum dan pemeliharaan Tuhan. Amin. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menang, bisa melawan iblis?
hidup melekat pada Kristus. Sama-sama bilang melekat pada Kristus. Bukan soal siapa kita, tapi soal siapa yang di dalam kita. Amin. Iya. Ketika saudara sedang jalan sama komandan pas pampres, iya kan? Semua preman mana juga akan lari lihat saudara. Persoalannya bukan saudaranya, tapi saudara sedang sama siapa. Amin. Makanya Alkitab bilang kalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja. Makanya selalu saya bilang, orang yang hidupnya nggak mau melekat sama Tuhan, itu an on Christian. Tahu an on Christian, ya kan? Itu bahasa dari gunung itu, an on Christian, saudara. Ya kan? Orang Kristen yang bodoh, saudara. Makanya Alkitab bilang, kalau kamu dengar firman dan tidak melakukannya, kamu sama seperti orang yang apa? Bodoh. Kenapa bodoh? Kalau kita melekat kepada Kristus, Alkitab bilang, aku catat menanggung segala perkara dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Orang-orang yang Tuhan pakai bukan orang-orang yang sempurna, tapi orang-orang yang melekat pada Kristus. Amin. Makanya anak-anak Skewa juga mau coba mengusir setan toh, iya kan? Mereka bilang apa? Kami mengutuk engkau setan di dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Setan bilang apa? Jesus I know, Paul I know, but who are you? Siapa kamu? Dan Alkitab berkata orang kerasukan setan mengejar anak-anak Skewa sampai mereka lari tak berpakaian. Itu seru juga tuh, ya kan? Maksudnya ada hamba Tuhan lagi tengking setan dalam nama Yesus, setan keluar, setan keluar. Tiba-tiba setannya bilang, siapa kamu? Tuh dikejar. Akhirnya pendeta yang lari-lari, ampun, ya kan? Aneh saudara, ya kan? Nah ini yang saya bilang, kalau kita nggak melekat kepada Kristus, setan juga tahu kok siapa kita. Jangan sampai kalung salib kita besar. Kalau orang kan kalung salibnya besar kan, seperti kayak ngambil ikan cendera mana begitu ya. Waduh, ya ada banyak. Sini kalungnya salib, antingnya 2 salib, cincinnya salib. Bayangkan seluruh badannya salib ada 4. Di Golgota aja cuma 3. Itu juga Yesus 1 dan 2 penjahat. Di badan surah penjahatnya tambah 1 lagi. Ya, jadi yang saya mau tegaskan sederhana aja. Waktu kita melekat pada Kristus, sederhana. Bangun pagi, doa dan baca Alkitab. Setiap ada persoalan, it's not about me, it's about God. Tuhan bukan apa yang saya mau, tapi apa yang Tuhan mau. Ya kan? Kenapa kita gagal? Coba lihat. Dalam rumah tangga bisa, kenapa banyak ribut? Istri bilang, pokoknya saya maunya begini. Suami bilang, diam kamu, saya maunya begini. Ketika masing-masing cuma mengandalkan maunya, hidup hancur. Makanya doa Yesus di Taman Getsemani, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Musa sampai bilang gini, kalau Tuhan tidak menyertai aku tidak akan berangkat. Orang-orang yang melekat pada Tuhan tidak mau jauh dari Tuhan. Orang-orang yang melekat pada Tuhan tidak akan gentar menghadapi apapun. 1000 boleh rebah di sisi kiri kita, 10.000 boleh rebah di sisi kanan kita, itu tidak akan menimpa kita. Amin. Orang-orang yang melekat kepada Tuhan bukan berarti nggak ada masalah, tetapi orang-orang yang melekat kepada Tuhan tidak akan pernah menyerah di tengah masalah. Karena di ujung jalan kesetiaan kita selalu ada mahkota kemuliaan. Artinya apa? Kita tidak akan berhenti. Kita harus finishing strong, ya kan? Ada banyak orang langkah awalnya baik, tapi Alkitab bilang gini, apakah kamu mau memulai dengan roh tapi mengakhiri dalam daging? Iya kan? Apakah kita mau semangat melayani Tuhan lalu hanya karena ada hal-hal yang menyakitkan dan mengecewakan, lalu kita mulai lari dari masalah, kita mulai lari dari pelayanan, kita mulai lari dari kesetiaan kita kepada Tuhan? Hari ini kita bilang, tidak, saya akan melekat dengan Kristus. Apapun yang terjadi, saya percaya Kristus rancangkan segala sesuatu untuk kebaikan saya. Berikan tepuk tangan. Yang terakhir saya pelajari, iblis jangan ditakuti, tapi dilawan. Kita bisa melawan iblis. 1, hidup dengan syukur dan apa? Sukacita. 2, apa? Hidup lurus, bersih dan macam-macam. 3, apa? Hidup melekat pada Kristus. Dan yang keempat, yang terakhir, saya berubah pikiran. Jadi 45, saudara. 4 saja cukup, ya kan? Yang keempat, yang terakhir, kita bisa melawan iblis kalau kita hidup dengan iman dan semangat. Sama-sama bilang sama saya iman. Sama-sama bilang sama saya semangat. Amin. Alkitab bilang begini, orang yang bersemangat dapat menyelesaikan persoalannya. Amin. Dan saya percaya semangat adalah awal dari iman. Ya kan?
Yang setan bunuh pertama kali dalam hidup kita selalu semangat kita. Kita mau baca Alkitab. Kadang-kadang 1 Januari kita mulai itu baca Alkitab dari Kejadian 1 ayat 1. Terus. Pas Februari sampai Imamat. Ya kan? Atau Keluaran. Yang si ini memperanakan ini memperanakan ini memperanakan ini. Minggu depan udah baca. Apalagi Imamat ini korban ini dipotong darahnya dipercaya. Ini apa lagi semuanya ini ya kan? Ya kan? Nah, yang setan bunuh selalu adalah apa? Semangat. Kita lagi penyembahan bahasa roh. Seperti ada suara yang bilang, ngomong apa sih? Gak jelas apaan sih lu? Kayak burung kutilang berbunyi. Lili ya kan? Lalu kita mulai, iya buat apa saya penyembahan begini ya? Jadi yang pertama setan mau buat adalah membunuh semangat. Iya kan? Ya pendeta rumah tangga saya udah gak bisa dipertahankan pendeta. Kita di rumah ya pendeta, cuman lihat-lihatan aja berkelahi. Saya lihat dia lihat saya. Apa sih lu lihatnya? Kamu udah berubah ya, dulu kan manis kalau ngomong kasar. Jadi kamu apa? Terserah kamu. Kamu jual, saya beli. Mangkelah kali. Mau main jual beli aja. Ya kan? Jadi kadang-kala semangat mempertahankan rumah tangga, semangat untuk berjuang, semangat untuk melayani, ada aja. Kita lagi semangat-semangat melayani, ada hal-hal yang menyakitkan, ada hal-hal yang mengecewakan. Lalu kita udahlah Tuhan, mungkin memang bukan panggilan saya kalau di gereja gitu. Setiap kali saya mau dekat gitu sama pelayanan, sama hamba-hamba Tuhan gitu, Tuhan menyingkapkan borok-boroknya ke saya. Bukan Tuhan menyingkapkan, setan memang mau membunuh apa semangat. Alkitab bicara, ada seorang pengemis buta, namanya Bartimeus, duduk di pinggir jalan. Lalu Yesus lewat. Dia nggak bisa lihat, tapi dia bisa dengar. Dia tanya, who is passing by? Siapa yang lewat? Orang bilang, Jesus from Nazareth. Dia teriak, Jesus son of David, have mercy on me. Tiba-tiba apa yang terjadi? Bukan orang tolong, malah orang suruh diem. Kenapa dia disuruh diem? Karena miskin dan buta, saudara-saudara. Coba kalau ini orang kaya, digendong sama Petrus. Masih Petrus bilang sama Thomas, Tom, kita gendong dia, Tom. Siapa tahu nanti disembuhkan sama bos, ya kan? Uang ongkos aja lumayan, ya kan? Tapi pengemis buta, dia pikir juga, udahlah Tom, gak usah lah kita bantu-bantuin kayak gini nih. Aduh, nih bangsa disembuhkan sama guru juga ya. Minta uang belanja nih, parah nih, ya kan? Aduh, gitu ya kan? Makanya sampai tuh, diam lu, ya kan? Tapi ini yang Alkitab bilang, dia berteriak lebih keras lagi. Amin. Artinya apa? Dia tetap bersemangat. Amin. Kenapa mereka suruh diam? Iya kan? Setan mau membunuh semangatnya. Sampai dia kecewa. Untung gua buta. Kalau gua bisa lihat, gua plototin tuh semua. Tapi dia nggak mau terbawa dengan yang saya beri nama a self-pity spirit. Ada orang yang kayak punya a self-pity spirit gitu. Ya, saya keluarga broken home, saya orang susah, saya banyak masalah, saya nggak tahu. Kita masih punya Tuhan. Amin. Kita orang-orang berbahagia. Sama-sama bilang saya orang berbahagia. Sama-sama bilang saya orang beruntung. Sama-sama bilang saya orang yang diberkati. Kenapa? Nah, Tuhan pilih kita kok. Amin. Iya, orang lain boleh lebih kaya dari kita, tapi kita lebih bahagia. Orang lain boleh lebih hebat dari kita, tapi kita lebih diberkati. Kenapa? Kita punya Tuhan yang memberi kepastian buat kita. Amin. Kenapa sih jadi orang suka minder gitu? Ya tapi pendeta, saya itu banyak masalah. Hey! Berhenti sama self-pity spirit. Roh yang membuat kita cuma menangisi hidup kita, menangisi masalah kita. Sama-sama bilang, saya harus bersemangat. Apa sih yang kurang dalam hidup saya? Ada Roh Kudus dalam diri kita, ada pasukan malaikat yang jaga kita. Sampai Alkitab bilang, satu utas rambutmu pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa izin Tuhan. Amin. Iya kan? Ini saatnya kita bersemangat. Apapun masa kita hadapi, bilang aja saya masih punya Tuhan. Iya kan? Air mata kita boleh mengalir, tapi langkah kita harus berjalan tegak. Kita tenang aja, kita bilang saya masih punya Tuhan kok. Tuhan gak akan mungkin mempermalukan saya. Singa muda boleh merenak kelaparan,
Tapi orang yang berharap Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Setan pengen kau kecewa, setan pengen kau lemah, setan pengen kau kembali ke hidup yang lama. Setan pengen segala niat-niat positifmu itu dihancurkan hanya karena kekecewaan, kepahitan, masalah, dan persoalan. Tapi hari ini bilang, problem will never kill my vision. Masalah tidak boleh membunuh visi-visi saya. Tuhan sumber kekuatan saya. Saya pasti menang. Karena roh di dalam saya lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Kita bangkit berdiri. Kita datang pada Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolonganku. Ku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Katakan pertolonganku datang dari-Mu. Amin. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi sama-sama katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Katakan pertolongan bagiku datang dari Tuhan. Ku datang dari-Mu. Pegang tanganku, aku pasti kuat. Jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Masing-masing yang sangat lembut. Masing-masing kita tundukkan kepala. Iblis pengen rumah tangga sudah hancur. Iblis pengen hidup sudah penuh kekecewaan. Iblis pengen sudah nggak berbuat apa-apa. Iblis pengen sudah hanya nengok ke belakang dan melihat kegagalan-kegagalan saudara. Tetapi hari ini saya mau ingatkan, kau adalah orang yang beruntung. Engkau adalah orang yang berbahagia. Engkau adalah orang-orang yang diberkati. Yesus mati bagimu dan selesaikan segalanya. Di atas kayu salib Dia proklamirkan sudah selesai. Itu berarti kau adalah orang yang berbahagia, orang-orang beruntung, orang-orang yang diberkati. Jika itu doamu, tangan kananmu di dada. Persoalannya sederhana, engkau hanya kurang bersyukur. Engkau terlalu banyak mengeluh, engkau terlalu banyak bersungut-sungut. Life doesn't need to be perfect. Just make sure you do your best. Make sure you give thanks to God for everything. Jika itu doamu, tangan kananmu di dada dan bilang, Tuhan, saya mau belajar bersyukur. Saya terlalu banyak mengeluh, saya terlalu banyak bersungut-sungut. Saya hanya membuka pintu untuk setan menjajah dan menyerang hidup saya. Jika itu doamu, tangan kananmu di dada. Buang a self-pity spirit, roh yang cuma mengasihani diri sendiri. Saya banyak masalah, saya banyak persoalan. Stop thinking of your problem. Stop berpikir tentang masalah. Ingat kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, segala yang baik yang kau sudah terima dari Tuhan. Jika itu doamu, tangan kananmu di dada. Pastikan kau orang-orang yang bersemangat. Pastikan kau punya iman. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Never let problem kill your dreams. Never let problem kill your vision. Jangan biarkan masalah membunuh mimpi-mimpimu. Jangan biarkan masalah membunuh visi yang Tuhan taruh dalam hatimu. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada dan bilang, saya harus kuat, saya harus menang, saya harus berjalan dalam rencana Tuhan. Iblis pengen sekali kau bersyukur. Iblis pengen menghalangi saudara supaya saudara tidak reach your best. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap sering didoakan, taruh tangan kanan saudara di dada. Saudara boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Izinkan saya berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, lihat tangan anak-anakmu yang terangkat dua-dua di hadapan Tuhan. Kami tahu iblis mau mencegah kami, tapi kami mau maju terus. Kami mau melangkah terus. Kami mau tetap bersemangat. Kami mau tetap bersyukur dan bersukacita karena Tuhan itu baik. Dan bahwasanya selama-lamanya kasih setia. Lihat tangan-tangan yang terangkat. Lihat hati yang terbuka. Lihat mereka yang butuh mujizat. Lihat mereka yang mungkin hari-hari ini sedang kecewa. Lihat mereka yang hari-hari sedang lemah. Lihat mereka yang hari-hari ini sudah menyerah. Lihat mereka yang hari-hari ini sudah berkata, Tuhan saya nggak kuat. Lihat hari-hari ini mereka yang sudah mulai kompromi. Bangkitkan kami kembali untuk menjadi orang-orang yang menang. Setan tidak punya kuasa karena roh
roh yang ada di dalam kami lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Haleluya, haleluya. Satu persatu Tuhan urapi, satu persatu Tuhan jawab. Roh kemuliaan Tuhan turun dalam nama Yesus. Api dari Tuhan boleh menjamah setiap pribadi. Roh kemuliaan itu aktif, sehingga kami kuat dan maju, kami bernyala-nyala dan berapi-api dan melakukan apa yang Yesus mau dalam hidup kami. We have to finish it strong. We have to finish it prayer. Kami harus mengakhiri pertandingan ini dalam keadaan sebagai pemenang. Terima kasih Pak. Saudara-saudara yang sakit, letakkan tangan kalimu di pada tubuhmu yang sakit. Karena firman Tuhan katakan disampaikan yang firman disembuhkan yang sakit. Alkitab berkata orang percaya bulan kanan yang sakit dan sakit disembuhkan. Di dalam nama Yesus kami pegang firman-Mu dan kami percaya janji-Mu. Firman Tuhan katakan orang percaya kan tepuk tangan buat yang sakit dan yang sakit disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami katakan kuasanya di dalam nama Yesus. Sakit penyakit kalau tidak punya kuasa, kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat mujizat boleh terjadi. Karena kami percaya Yesus, kami tidak berubah. Dulu kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilu-bilu Yesus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Bapak. Setiap pribadi Tuhan jamah sehingga kami semua boleh jadi berkat dan menyatakan kemuliaan Kristus. Gereja di tempat ini yang mengucapkan berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gereja ini diberkati. Gembala dan keluarganya selalu melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Setiap yang terlibat dalam perayaan penuh dengan api Tuhan, karunia ide-ide untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Setiap kami bernyala-nyala oleh Roh Tuhan. Gereja ini boleh menjadi gereja mujizat. Gereja ini boleh menjadi gereja berkat. Gereja ini boleh menjadi gereja kemuliaan. Gereja ini boleh menjadi gereja di mana karunia rohani Allah makin nyata. Terima kasih Bapak. Setiap kami mencintai Yesus. Terima kasih Bapak. Abang mengasihi jemaatmu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati Anda sudah Abang sampaikan bagi umat Anda. Doa firman terbaik. Apa saja mereka kerjakan berhasil. Mereka akan turun lebih baik. Mereka akan jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat di bagian hidup mereka. Terima kasih Bapak. Kami bangga punya Tuhan seperti itu. Apapun yang terjadi, baik kami yang studi di tempat ini, baik kami yang tinggal di tempat ini, baik kami yang bekerja di tempat ini, selalu boleh melihat kebaikan Tuhan yang sempurna. Apapun ini doa-doa kami, hari ini Tuhan boleh jawab. Kami boleh keluar bangkit dan berkata, Tuhan menyertai kami dan kami lebih daripada orang yang lain. Terima kasih Bapak. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Sekali lagi katakan Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Kalinya. Loh, urusan budi. Saya gini, saya ditanyain begitu, saya jawabnya begini. Kata mama saya, jangan urusin orang. Kan yang belanja budi. Dia mau nawar berapa, dia mau dapat berapa. Siapa tahu kembaliannya dia mau kasih mbaknya. Bukan urusan kita. Iya kan? Urusan budi, ngapain kita yang ngurusin? Pada kenyataannya kita nggak usah ngitung. Pada saat kita belanja pasti bener, iya kan? Kita kan nggak perlu ngitung kayak gitu-gituan. Pas belanja pasti bisa.
Ya kan? Tapi kalau Budi punya urusan kita bingung. Ya kan? Joko. Ah, ini lagi kan. Jarak rumah Joko ke sekolah 2 kilometer 2 kilometer 400 meter. Jadi 2,4 kilometer. Budi berjalan 1 jam 2 kilometer. Jika Budi berangkat rumah jam 6 pagi, jam berapa dia sampai sekolah? Ya urusan dia. Siapa tahu dia lagi di tengah jalan, dia lihat tukang bubur ayam, dia duduk dulu makan bubur ayam, betul nggak? Dia kan? Dia lihat dia udah telat, dia lari, kan urusan dia. Ngapain kita mau atur? Pas udah kira-kira sampai dekat sekolah, ada temannya lewat naik motor, dia naik motor, dia kan? Ngapain kita urus-urusan kayak gituan? Dia kan? Aduh, Indonesia ini kadang-kadang pelajarannya nggak mantep. Benar-benar pelajaran nggak mantep. Ada pelajaran apa tuh namanya sejarah. Imam Bonjol. Tahun berapakah Imam Bonjol meninggal? Lah, opa saya mati aja saya lupa. Ya. Orang Batak nama Tumpal. Guru lagi ngajar Imam Bonjol begini. Akhirnya kebetulan ini Batak, gurunya bukan orang Batak, orang Jawa kan. Jadi guru lagi ngajar, dia lihat Tumpal bandel sekali di belakang. Akhirnya guru panggil, "Tumpal, kamu ngikut pelajaran ya?" "Dengar Bu, semua pelajaran Ibu saya dengar," katanya. Batak satu badung sekali. Akhirnya guru, "Tumpal, kamu maju." "Apa Bu?" "Kalau kamu memang ikuti pelajaran Ibu, Imam Bonjol mati tahun berapa?" "Ibu, sebelum saya jawab saya tanya dulu. Pendeta Sihaan mati tahun berapa?" "Apa urusan Ibu sama pendeta Sihaan?" "Begini ya Bu ya, Ibu urus imam Ibu, saya urus pendeta saya. Dan biar di antara kita nggak usah saling." Itu yang saya bilang. Kita nih kadang-kadang aduh, kalau pengetahuan kurang pandai jadi aneh-aneh, saudara. Nah, cinta Yesus itu luar biasa. Sama-sama bilang sama saya, cinta Yesus luar biasa. Tapi kalau kita nggak sadar bahwa kita menghadapi peperangan rohani, akhirnya hidup Kristen kita jatuh bangun, maju mundur, ya kan? Akhirnya hidup Kristen kita tuh nggak berjalan dalam kuasa. Makanya Alkitab bilang, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima apa? Kuasa. Nah, saya percaya you can never separate Christianity dan power of God. Kita nggak akan pernah bisa pisahkan kekristenan dari kuasa Tuhan. Amin. Sama-sama bilang, saya tidak bisa pisahkan kekristenan dari kuasa Tuhan. Amin. Karena saya percaya to be Christian is to live in power. Untuk jadi Kristen itu berarti hidup dalam kuasa. Setuju sama saya, katakan amin. Amin. Kita nggak bisa, oh iya saya Kristen yang biasa-biasa aja pendeta, ya kan? No. We can never separate Christianity dan power of God. Kita nggak akan pernah bisa pisahkan kekristenan dari kuasa Tuhan. Amin. Artinya, when we live as a Christian, waktu kita hidup sebagai orang Kristen, kita bilang apa? Seberapa banyak yang menerimanya diberinya apa? Kuasa. Sama-sama bilang sama saya punya kuasa. Makanya kita bilang, apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga. Amin. Artinya apa? Kekristenan hidup dalam kuasa. Nah, Paulus bilang begini, aku berniat mau datang kepada kamu, tetapi iblis apa? Mencegah. Makanya Alkitab bilang, lawanlah iblis, maka iblis akan lari. Ada banyak orang Kristen yang bilang, saya pengen gitu pendeta berhenti dari kebiasaan buruk saya pengen berhenti merokok, saya pengen berhenti onani, saya pengen berhenti hidup kasar, kepala batu gitu. Tapi mungkin Tuhan belum menghendaki. Nah, repotnya orang Indonesia ini percaya takdir. Ya. Dia hamil sebelum nikah, ya takdir saya beginilah pendeta. Hamil sebelum nikah, itu bukan takdir, itu genit, saudara. Ya, saya cerai sama suami saya ini udah kawin yang kedua pendeta. Mungkin siapa sih yang mau kawin 2 kali? Tapi kalau memang takdir seperti ini mau diapain? Itu bukan takdir, lunya yang gila, saudara. Ya. Life is about your choice.
hidup adalah tentang pilihan. Ya, setuju sama saya, katakan amin. Amin. Iya kan? Apakah saya mau hidup benar, apakah saya mau hidup ngaco, ya kan? Karena setan selalu ada. Selalu mau dekat Tuhan, selalu nggak mau dekat Tuhan, setan selalu ada. Dan setan nggak punya kerjaan lain kecuali ganggu, ya kan? Dan di antara yang dia ganggu, paling senang dia cari anak Tuhan, ya kan? Dan yang anak Tuhan paling senang dia cari yang udah pelayanan. Amin. Ya kan? Makanya yang paling dia incar itu lu. Karena apa? Karena kita semua tadinya mantannya dia. Saudara tanya sama saya, kenapa sih setan senang ganggu saya? Loh, karena saudara tadinya mantannya dia. Tadinya kan saudara dekat sama dia, bohong. Ya sekarang bukan mantan dong, kalau bohong sih masih sampai sekarang. Iya. Ada yang waktu saya bilang mantan dia gini, nggak tahu kenapa, saya juga nggak ngerti kenapa itu, ya kan? Kok dia kaget sendiri, ya kan? Karena ada orang kalau udah putus sama pasangannya seneng gitu, beli nomor baru terus telepon, tut, dia seneng aja gitu, mantannya halo. Tapi satu kali dijailin lagi yang mantannya pas tut, tiba-tiba nomor telepon yang Anda putar sedang berbahagia dengan pasangan yang baru, sedang melindungi ketika dia disakiti. Yang lebih parah lagi adalah orang udah saudara putusin, mama saudara masih nanya-nanyain, ya kan? Susi, itu Albert di mana? Ih, mama ngapain sih nanyain dia? Udah tak putusin. Albert tuh baik, nggak kayak pacar lu yang sekarang si Abun tuh. Kalau mama demen sama Albert, mama aja kawin sama dia. Ya, kan orang zaman sekarang kan ada tuh yang gitu, suka heran. Sampai sudah bangun jam 2 pagi, mama sore lagi berdoa, Tuhan, satukan kembali anakku Susi dengan Albert. Sampai kita selesai pagi-pagi bangun kita nyanyi Dido, ibuku, mantanku disebut, di doa ibuku yang nama mantanku disebut. Ngaji sama. Oh itu lagu versi baru ya? Iya. Boleh temen-temen, ada kasetnya nggak? Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu yang saya bilang, bahwa dalam hidup ini tantangan selalu ada. Karena apa? Pada dasarnya iblis mau mencegah segala yang baik. Iblis nggak suka saudara sukses, iblis nggak suka rumah tangga saudara bahagia, iblis nggak suka saudara melayani Tuhan. Kenapa? Karena masa lalu kita, ya kan? Kita sangat dekat sekali dengan hal-hal gelap, ya kan? Nah, waktu kita tinggalkan di ngorok peraturan itu gini. Nah, itu ngorok peraturan. Ada yang ngorok ini. Kayak mau digorok setan gitu ya. Jadi yang pertama, setan tuh paling bete sama orang yang bersyukur dan bersuka cita. Coba, Daniel dibuang ke gua singa bersyukur, ya kan? Yusuf dibuang ke dalam penjara, difitnah sebagai pemerkosa, bersyukur. Paulus dan Silas dibuang ke dalam penjara, disiksa dan dianiaya, mereka malah memuliakan Tuhan, ya kan? Coba belajar deh, mulai hari ini, masalah apapun belajar bersyukur. Mungkin sebenarnya natap saya agak aneh gitu. Jadi, suami saya selingkuh, saya harus bersyukur, Tuhan terima kasih, suami saya dapat yang mudahan. Itu namanya udah kepukul di otak. Itu bukan bersyukur, itu kepukul di otak. Kita bukan bersyukur karena masalah, kita bersyukur di tengah masalah. Amin. Kita bersyukur bahwa kita masih punya Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan nggak pernah tinggalkan kita. Kita bersyukur bahwa kita nggak pernah dikecewakan. Kita bersyukur setiap masalah pasti ada jalan keluarnya kalau kita mau bertahan. Yesus juga katakan amin. Jelas? Jadi yang pertama, bagaimana kita menang atas setan. Jadi sudah jangan pikir, menang atas setan berarti kita harus berdiri, suara agak gemeter, dalam nama Yesus, setan keluar. Oh lihat gemeter gitu, setan juga gemeter, oh gila ya, rapi sekali ya. Kita nih kebanyakan nonton film-film apa itu namanya? Film apa tuh yang setan itu? Horor, ya kan? Yang ketika orang kerasukan setan, terus pasturnya datang pegang Alkitab sama apa tuh salib gitu. In Jesus name.
waktu kita mulai bersyukur. Apa ya? Setan gak punya tempat dalam hidup kita. Setan gak punya tempat dalam pelayanan kita. Setan gak punya tempat buat masa depan kita. Orang-orang bersyukur akan rebut kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Ini saya catat ada 45 ya. Yang kedua. Sebagai apa? 45. Saya curhat dulu. Jadi gini. Saya tuh kalau hari Minggu di gereja di Indonesia itu setiap hari Minggu saya khotbah 7 kali. Setiap hari Minggu saya khotbah 7 kali. Nah di sini saya khotbah cuma 2. Jadi tadi 3 khotbah udah saya khotbahin di sebelah tuh di GPD Hati Elok. Nah ini kayaknya 4 khotbah saya sebelah samping. Jadi saya udah total kira-kira 42 ini. Jadi sudah sabar. Sebab kalau saya nggak tumpahin semua, adrenalin saya nggak jalan. Jadi ini 1 ya, 2. Dari berapa pendeta? Dari 43 lah, maksud sampai 45 ya kan? Pendeta serius. Ya hanya Tuhan yang tahu. Yang kedua, jadi yang pertama apa? Hidup dengan syukur dan sukacita. Sama-sama bilang saya harus bersyukur dan bersukacita dalam segala hal. Amin. Yang kedua, bagaimana kita bisa melawan iblis? Kita bisa melawan iblis kalau hidup kita lurus, bersih, dan gak aneh-aneh. Amin. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya harus lurus. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya harus bersih. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya gak aneh-aneh. Amin. Saya bilang Herodes itu gak lurus. Saya bilang Herodes itu gak bersih. Saya bilang Herodes itu macam-macam dalam hidupnya. Hanya karena ada orang-orang Majus datang lalu bilang gini, di manakah raja yang baru dilahirkan? Waduh, dia langsung emosi. Dia langsung berpikir, satu saat raja itu akan menggantikan saya. Dan karena itu dia beri perintah, bunuh anak di bawah umur 2 tahun mati semua. Dan akibatnya, bukan Yesus yang mati, Herodes yang hancur. Ngerti nggak sampai di sini? Iya kan? Firaun misalnya. Firaun boleh kedudukannya tinggi, Firaun boleh orang kaya, Firaun boleh miliki segala-galanya. Tetapi hidupnya nggak bersih, hidupnya nggak lurus, hidupnya aneh-aneh, saudara. Amin. Ya kan? Tapi beda sama Yusuf. Yusuf itu siapa sih? Cuma budak, saudara. Amin. Tapi hidupnya bersih, hidupnya lurus, hidupnya nggak aneh-aneh. Waktu digoda sama istrinya Potifar, tiap hari lo digoda. Uju, ganteng deh. Yusuf nggak mau aneh-aneh. Amin. Sorry untuk ngomong ini. Ada banyak orang cinta Yesus, betul cinta Yesus, tapi hidupnya nggak lurus, hidupnya nggak bersih, hidupnya aneh-aneh. Ngerti sampai di sini? Iya kan? Lihat Daniel, hidupnya lurus, hidupnya bersih, nggak aneh-aneh. Lihat saudara Abednego, hidupnya lurus, bersih, nggak aneh-aneh. Bahkan ketika harus menyangkal Tuhan sekalipun untuk bebas dari dapur api, dia bilang, kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong, dia tolong. Tetapi perlu Tuanku Raja ketahui, kalau Tuhan yang kami sembah tidak sanggup tolong untuk menyembah dewa Tuanku Raja, kami nggak mau. Artinya apa? Kami cuma mau hidup bersih, kami cuma mau hidup lurus, kami tidak mau aneh-aneh. Whatever the price might be, we are okay. Apapun harga yang harus kami bayar, we are ready. Iya kan? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia memang dibuang ke dapur api, tapi Tuhan menyelamatkannya. Amin. Alkitab bicara tentang Saul. Siapa Saul? The King of Israel. Siapa Saul? Saul adalah orang yang dipilih Tuhan sendiri. Berarti dia adalah orang pilihan Tuhan. Saul bukan orang seperti Herodes atau Firaun. No, dia orang pilihan Tuhan. Why he became the King of Israel? Karena God choose him. Tuhan yang pilih dia. Tetapi setelah dipilih jadi aneh-aneh, jadi macam-macam, dan hidupnya jadi nggak lurus dan bersih. Waktu Daud keluar berperang mengalahkan Goliat, dan wanita-wanita Yerusalem bilang, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh dan Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Mulai timbul iri hati, mulai aneh-aneh, saudara-saudara. Dia merancangkan pembunuhan, ya kan? Ada banyak orang iri gitu. Lihat orang lain lebih sukses, lihat orang lain lebih dipakai Tuhan. Sekarang dia udah pelayanan ya, jadi singer. Tapi sorry lah kalau gue ngeliat dia ya, suaranya sih bagus. Tapi kalau dia yang jadi singer, pujian kayak nggak ngangkat. Lu angkat dong kalau gitu, harusnya lu angkat ya.
Aku bingung kalau gereja tuh dia pelayanan ya. Kayak pujian kurang naik. Loh, naiknya di meja kan apa terus darah. Pujiannya nggak ngalir. No, ke sungai sono. Anyut-anyut lu. Itu ya aneh-aneh saudara ya kan. Ketika hidup kita mulai ada iri, ketika hidup kita mulai serakah, itu kan saya bilang aneh-aneh kan. Daud nggak mau aneh-aneh, nggak mau macem-macem. Ya, dia ngadepin Goliat, dia dimaki sama Goliat. Hei, anjingkah aku sampai kau datangi aku dengan batu seperti itu? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia nggak aneh-aneh, dia nggak macem-macem. Dia bilang, ya kita coba aja dulu. Saya kan cuma punyanya batu. Nanti lihat. Kalau lu yang menang, ya syukur. Kalau gue yang menang, dia nggak mau aneh-aneh, dia nggak macam-macam, dia lurus aja. Dia bilang apa? Kalau Tuhan yang kamu, dia bilang apa? Kau boleh datangi aku dengan pedang, tombak, dan demi, tapi aku datangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Amin. Lurus aja hidupnya, bersih, karena Tuhan bilang dia pasti bela, Tuhan pasti bela. Dia nggak mau mikir nanti gimana kalau gue kalah ya, bisa mati konyol gue gitu. Hidup ini nggak usah aneh-aneh. Amin. Alkitab bilang selama kita tidak milih ke kiri maupun milih ke kanan, hidup kita pasti diberkati kok. Amin. Gak usah jadi penjilat, ya kan? Gak usah jadi orang yang menghalalkan segala cara. Pokoknya lurus, bersih aja. Dan kita kagum, persis di ujung jalan kesetiaan selalu ada mahkota kemuliaan yang Tuhan sediakan. Sama-sama bilang sama saya, bersyukur dan bersuka cita. Yang kedua, sama-sama bilang sama saya, hidup lu. Hadir hari ini bersama dengan Ibu merayakan pernikahan yang ke-23 ya Pak. Mari kita sambut dengan sekali lagi dengan apresiasi tepuk tangan untuk Pendeta Gilbert Randy. Jarang juga saya naik ditepukin. Dia rasa kayak penyanyi dangdut. Bilang sama sebelah saudara, Tuhan itu baik. Amin. Bilang sama sebelah saudara, kita masih hidup. Amin. Ya kan, biar dia ada masalah, biar ada tantangan, tapi yang penting kita masih hidup. Amin. Karena kita berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Artinya kalau kita masih hidup, apapun yang terjadi kita bersyukur. Amin. Bukan kita sama-sama kalau bawa, ya kan, lagi kalau nggak bawa juga kebangetan terus. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-18. Hari ini saya mau share tentang iblis mencegah. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-18. Dikatakan apa di situ? Sebab apa? Kami telah berniat, sama-sama bilang sama saya, berniat untuk datang kepada kamu. Aku Paulus malahkan lebih dari sekali. Tetapi dikatakan apa? Iblis apa? Mencegah kami. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di sini dikatakan aku telah berniat. Sama-sama bilang sama saya, berniat. Berniat. Nah, setiap kali kita mau berniat sesuatu yang positif, ya kan? Sebagian saudara mungkin menatap saya dan berkata, iya sih, saya sering kali berniat untuk baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu misalnya. Saya berniat untuk gini, pendeta, sebetulnya saya kan punya pacar, pendeta. Pacar saya tuh bukan orang seiman sebetulnya. Saya berniat untuk putusin dia, tetapi bro memang penurut tapi daging lemah. Ya kan? Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, saya ini sebetulnya ada persoalan, pendeta. Saya ini kan tinggal di sini di Korea. Nah, saya sama pacar saya suka buat yang nggak bener gitu, pendeta. Suka raba-rabaan, pencet-pencetan, ya kan? Emangnya main apaan sih, raba-rabaan, pencet-pencet? Saya tuh niat gitu, Pak. Ini tahun 2015 saya mau berhentilah gitu, kan nggak bener hidup Kristen gitu. Tapi gimana ya, pendeta? Saya udah tolak-tolak dalam nama Yesus, tapi nah, kadang-kala kita setiap kali punya niat yang baik. Sebagian saudara berkata, saya pengen gitu melayani Tuhan, saya sungguh-sungguh lah buat Tuhan. Tapi setiap kali saya ingin berniat yang baik,
iblis mencegah. Nah, jangan saudara stres dan bilang, saya bingung gitu pendeta, kenapa sih setan tuh ganggu saya terus? Saya jadi bingung gitu. Loh, jangan bingung kalau setan ganggu, karena setan nggak punya kerjaan lain. Kalau setan bisa main Instagram, pasti dia main Instagram, saudara. Iya kan? Kalau kalau setan bisa chatting-chatting, mungkin dia udah chatting-chatting, saudara, ya kan? Tetapi ini yang saya mau bilang, setan nggak ada kerjaan lain. Kerjaan dia ganggu. Iya kan? Bilang sama sebelah saudara, setan mau ganggu nih. Iya kan? Karena Alkitab bilang lawan iblis sama seperti singa berkeliling mencari orang yang apa? Dapat ditelannya. Bilang sama sebelah saudara, dicariin lu. Ya kan? Jadi kalau minggu depan ada yang nggak datang, bilang, dicariin lu. Kalian siapa? Gilbert ya? Enggak, setan. Iya kan? Karena lawan iblis sama seperti singa berkeliling mencari apa? Orang. Sama-sama bilang sama saya, mencari orang. Tanya sama sebelah saudara, lo orang bukan? Iya kan? Saya suka dengar orang bilang, oh iblis mencari mangsa. Wih, enak aja. Kalau iblis mencari mangsa, pas dia udah dekat, kita lemparin ayam aja, ya kan? Tetapi lawan musuh iblis mencari apa? Oh, orang. Ya kan? Berarti yang dicari siapa? Hah? Kita. Tenang sama sebelah saudara, lu tuh. Wah, enggak lah, ya kan? Alkitab bilang pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan apa? Membinasakan. Nah, persoalannya banyak orang Kristen pikir, yang penting saya sembah Tuhan, yang penting saya dekat sama Tuhan. That's all great. Tetapi kita seringkali nggak siap untuk spiritual warfare atau peperangan rohani. Sama-sama bilang sama saya, peperangan rohani. Nah, setiap kali kita mau berniat, setiap kali kita mau plan, setiap kali kita sudah rencanakan sesuatu yang luar biasa, tanpa kita sadari ada peperangan. Nah, tetapi tahukah saudara, roh di dalam kita lebih besar ya roh yang alam dunia ini? Amin. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh takut. Amin. Ada banyak orang Kristen sebetulnya punya niat yang luar biasa. Lihat, ketika Yesus bilang semua akan tergoncang imannya karena aku, Petrus bilang apa? Aku sekali-kali tidak. Amin. Bahkan Petrus bilang apa? Guru, mati bersama dengan engkau juga aku mau. Waduh, itu kan kalimat yang hebat, betul? Great plan, an awesome plan. Itu dia punya apa tuh namanya, rencana yang luar biasa. Dia bilang, guru, mati bersama dengan engkau juga aku mau. Tetapi ketika seorang datang dan berkata, engkau pasti muridnya, apa jawabnya? Enggak. Aku tidak pernah kenal dia. Seorang lagi datang dan berkata, dari bahasanya nampak kau pasti muridnya. Dia bilang, aku tidak pernah kenal dia. Seorang lagi datang dan berkata, kau pasti muridnya. Dia bilang, Alkitab bilang, Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak pernah kenal dia. Betul? Ya kan? Tiba-tiba ayam berkokok. Ya kan? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, baru Petrus sadar, what did I do gitu? Apa yang saya perbuat? Kok bisa ya saya ya? Bisa saya sampai menyangkal dia? Sebagian orang berkata, Petrusnya aja munafik, dia kan ngomongnya cinta Yesus, tapi kelakuannya, itu yang saya bilang. Kadangkala we love Jesus so much, but we are not ready for spiritual warfare. Kita cinta Yesus, tapi kita nggak siap untuk apa? Peperangan rohani, ya kan? Dan kalau soal menghakimi orang gereja nomor 1. Kita kalau soal menghakimi orang, hakim-hakim di pengadilan putus semua sama kita. Orang gereja, kita bisa bikin orang murtad walaupun tanpa perkataan. Ya kan, orang masuk gereja kita bisa gini nih. Kita kalau soal menghakimi orang, orang lewat aja baru kita. Teman gue dulu waktu SMA tuh, gini tuh orangnya. Kan dulu simpanan guru matematika gue. Lu pikir jangka? Ya, simpanan guru matematika kan kalau nggak jangka menggaris. Tapi emang, sudah akhirnya sampai juga di Korea ya. Pelajaran di Indonesia tuh nggak bagus ya. Saya dulu waktu sekolah belajar matematika, ya kan? Pelajaran matematika di Indonesia jelek sekali, ya kan? Budi membeli apel. Saya belajar gitu nggak? Budi membeli apel. 1 apel harga 500. 1 kilo mendapat 10 buah apel.
Lalu Budi juga membeli anggur. 1 kilo anggur 25.000. Jika Budi membayar 250.000, berapa kilo apel dan berapa kilo anggur yang dia dapat? Kemudian berapa kembali? Ya, hidup kita jauh lebih diberkati. Amin. Sehingga setan mau kita jatuh lagi, setan mau kita kembali lagi pada hidup yang lama. Tapi Paulus bilang, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Amin. Manusia lama kita sudah mati. Dan kalau kita hidup sekarang, kita hidup oleh karunia Allah. Setuju, berikan tepuk tangan yang meriah. Bahwa pada dasarnya, suka atau tidak suka, iblis selalu mau mencegah kita untuk melakukan hal yang positif. Nah, saya tegaskan di sini, iblis jangan ditakuti. Sama-sama bilang, saya nggak perlu takut. Iblis nggak perlu kita khawatir. Sama-sama bilang, saya nggak perlu khawatir. Tapi iblis harus kita lawan. Sama-sama bilang, saya harus melawan. Amin. Nah, pertanyaannya, ya kan? Saya mungkin menatap saya dan berkata, Kenai, apakah saya bisa? Apakah hanya orang-orang tertentu yang punya karunia melawan setan? Saya benar kayaknya karunia saya bukan bagian urusan lawan setan. Loh, Alkitab nggak bilang buat orang yang punya karunia lawanlah iblis. Buat kamu yang nggak punya karunia lari buru-buru. No. Alkitab bilang lawan iblis, maka iblis akan lari. Sama-sama bilang saya pasti menang. Amin. Nah, bagaimana kita menang atas setan? Yang pertama, hiduplah dengan syukur dan sukacita. Sama-sama bilang sama saya harus hidup dengan syukur dan sukacita. Amin. Tahu nggak saudara? Setan paling senang lihat orang suka mengeluh. Halo? Setan paling senang dengan orang yang apa? Sorry ya saya ngomong ini. Orang yang suka mengeluh itu sahabatnya setan. Kita ini kalau ngomong, saya sahabatnya dong. Karena orang yang suka mengeluh selalu bikin problem. Amin. Orang yang suka mengeluh, kita nggak senang ada di sekitar orang yang suka mengeluh. Kenapa? Orang yang suka mengeluh mematahkan semangat. Makanya Alkitab ajarkan apa? Orang yang takut dan gentar suruh pulang. Ya kan? Tuhan bilang apa sama Gideon? Orang yang takut dan gentar suruh pulang. Karena apa? Orang yang khawatir selalu bikin masalah. Ya kan? Orang yang suka mengeluh selalu bikin masalah. Kita ini lagi mau rancangkan apa itu namanya pekerjaan Tuhan misalnya. Ya kan? Kita mau rancangkan plan untuk tahun 2015. Oh ini kita mesti buat begini, kita mesti buat begini. Orang yang mengeluh selalu bilang gini, ya bagus sih, tapi nanti gimana kalau begini? Nanti gimana kalau begini? Nanti gimana kalau begini? Orang yang udah semangat akhirnya gini. Iya benar juga ya. Ya kita tunda dulu deh. Lihat nih. Orang yang suka mengeluh bikin masalah. Suami istri lagi bahagia-bahagianya. Tiba-tiba suami, aduh nih begini nih, aduh begini nih, aduh begini nih. Istri jadi bete. Iya kan? Makanya orang yang suka mengeluh susah dapat jodoh. Iya. Orang cantik aja kalau suka mengeluh susah dapat jodoh. Apalagi udah jelek suka mengeluh lagi. Aduh, kucingnya lihat ini pio. Jadi buat yang susah dapat jodoh ya. Pendeta ini terlalu belak-belakan nih. Saudaraku, buat saudara yang belum punya pasangan teman hidup, karena ada orang jomblo itu karena memang belum dapat pasangan teman hidup, tetapi ada orang yang jomblo karena ingin melihat orang yang dia cintai bahagia dengan orang lain. Betul sih udah dapat pendeta, cuman kan dia cinta tidak selamanya harus memiliki. Jadi sebagai hamba Allah saya cuma mau tekankan sederhana aja gitu, bahwa saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup tuh harus syukur. Amin. Hidup harus syukur dan sukacita. Setan paling bete lihat orang yang bersyukur dan bersukacita. Amin. Orang kalau banyak mengeluh gitu, ujung-ujungnya gini, abis mengeluh, ya kan, pasti kecewa, betul? Dan abis kecewa pasti emosi sendiri gitu, ya kan, kita mengeluh nih, aduh, datang kebaktian, Pak pendetanya nggak jelas, tawa-tawa sendiri dia, bete gua, pendetanya gede banget. Tawamu adalah tangis. Rupanya dari tadi itu yang dalam pikiran. Pas saya ngomong, bener.
dosa lu. Udah gede banget lagi. Susah gua bedain mana tiang gereja mana tiang. Saya pindah-pindah. Kalau saya diam terus di situ orang bikin tiang gereja. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita udah mulai ngeluh, ujung-ujungnya kita kecewa. Iya kan? Lama-lama kita malas ke gereja, betul nggak? Iya kan? Itu sebabnya di gereja yang sama ada orang yang keluar, ada orang yang makin bertumbuh, betul nggak? Kadang-kadang kita bingung, kan gerejanya sama. Tapi ada orang kalau ngomong soal gereja, paling jago banget, apa? Gereja-gereja orang munafik semua. Tapi ada orang yang menangis dan bilang, aduh saya dapat mujizat di gereja itu. Lihat, persoalannya it's not about the church, it's about your heart. Bukan soal gerejanya, tapi soal hati saudara. Amin. Life doesn't need to be perfect. Hidup nggak harus sempurna, just do your best. Amin. Kalau kita nuntut kesempurnaan, yang ada cuma kita mengeluh, yang ada cuma kita kecewa, yang ada akhirnya kita emosi. Tanpa kita sadari, kita membuka celah untuk iblis masuk. Sampai sini jelasnya? Iya kan? Suami saudara nggak mungkin sempurna. Karena kalau suami sudah sempurna, nggak mungkin dia naksir sama istri seperti saudara. Betul nggak? Sial amat dia sama bini kayak lu. Iya kan? Kutuk apa atas hidupnya sampai dapat bini kayak lu kalau dia sempurna? Iya. Lu bener. Istri saudara nggak mungkin sempurna, Pak. Kalau istri sudah sempurna, model kayak lu Pak dia acuh ya. Justru karena istri sudah nggak sempurna, makanya dia stuck sama laki-laki kayak lu. Ya udah nggak ada jalan lain deh, udahlah Tuhan. Ya. Iya kan? Jadi jangan harapkan suami atau istri sudah sempurna. Iya kan? Anak saya nakal benar pendeta. Lah bapak ibunya nakal. Ya kan, ya udahlah terima aja lah gitu ya kan. Jadi life doesn't need to be perfect. Oh gereja begini ya, ada masalah itu. It's normal. Kenapa? We are not in Eden yet. Kita kan belum tiba di sorga, saudara. Amin. Jadi selama kita ada di dunia, hidup memang gak sempurna. Tetapi kan kita masih bisa bersyukur. Amin. Bersyukur menjadikan segala sesuatu indah. Kadang-kadang bukan soal keadaannya, soal hati kita melihatnya. Amin. Kalau kita melihatnya segala sesuatu dengan kacamata syukur, semua jadi indah. Amin. Yang sudah suami istri, ya kan? Nanti malam sebelum tidur, malam tatap-tatapan. Saya orang terbahagia di muka bumi. Punya istri seperti kamu. Itu besok pagi Pak, besok pagi Pak ya. Itu kopi bukan dicangkir Pak, di ember Pak. Bukan cuma diminum Pak, bisa cuci Pak. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Betul. Istri-istri sebelum tidur tatap suami dan bilang, sayang, aku wanita yang paling berbahagia punya suami seperti kamu. Aduh, itu malam Pak, itu malam ya Bu ya, waktu suami ngorok, itu nadanya jazz rock. Tapi setiap malam sebelum tidur di sini, kenapa sayang? Tahu dosa apa gue sampai punya laki kayak lu? Suami juga dia punya ngorok nakutin. Kan ada orang ngoroknya beraturan, ada orang ngoroknya nggak beraturan kan? Kalau lurus bersih dan nggak macam-macam. Amin. Saudara di Korea ini bersih aja pokoknya hidup saudara. Lurus aja, nggak usah macam-macam, nggak usah aneh-aneh, nggak usah milih ke kiri maupun milih ke kanan. Aku akan kagum dan pemeliharaan Tuhan. Amin. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menang, bisa melawan iblis? Hidup melekat pada Kristus. Sama-sama bilang melekat pada Kristus. Bukan soal siapa kita, tapi soal siapa yang di dalam kita. Amin. Iya. Ketika saudara sedang jalan sama komandan pas pampres, iya kan? Semua preman mana juga akan lari, lihat saudara. Persoalannya bukan saudaranya, tapi saudara sedang sama siapa. Amin. Makanya Alkitab bilang, kalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal kamu, minta apa saja. Makanya selalu saya bilang, orang yang hidupnya nggak mau melekat sama Tuhan, itu an on Christian.
Tahu unowned Christian, ya kan? Itu bahasa dari gunung gitu, unowned Christian, saudara. Ya kan? Orang Kristen yang bodoh, saudara. Makanya Alkitab bilang, kalau kamu dengar firman dan tidak melakukannya, kamu sama seperti orang yang apa? Bodoh. Kenapa bodoh? Kalau kita melekat kepada Kristus, Alkitab bilang, aku catat menanggung segala perkara dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Orang-orang yang Tuhan pakai bukan orang-orang yang sempurna, tapi orang-orang yang melekat pada Kristus. Amin. Makanya anak-anak Skewa juga mau coba mengusir setan toh, iya kan? Mereka bilang apa? Kami mengutuk engkau setan di dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Setan bilang apa? Jesus I know, Paul I know, but who are you? Siapa kamu? Dan Alkitab berkata orang kerasukan setan mengejar anak-anak Skewa sampai mereka lari tak berpakaian. Itu seru juga tuh, ya kan? Maksudnya ada hamba Tuhan lagi tengking setan dalam nama Yesus, setan keluar. Tiba-tiba setannya bilang, siapa kamu? Tuh dikejar. Akhirnya pendeta yang lari-lari, ampun, ya kan? Aneh saudara, ya kan? Nah ini yang saya bilang, kalau kita nggak melekat kepada Kristus, setan juga tahu kok siapa kita. Jangan sampai kalung salib kita besar. Kalau orang kan kalung salibnya besar kan, seperti kayak ngambil ikan cendera mana begitu ya. Waduh, ya ada banyak. Sini kalungnya salib, antingnya 2 salib, cincinnya salib. Bayangkan seluruh badannya salib ada 4. Di Golgota aja cuma 3. Itu juga Yesus 1 dan 2 penjahat. Di badan surah penjahatnya tambah 1 lagi. Ya, jadi yang saya mau tegaskan sederhana aja. Waktu kita melekat pada Kristus, sederhana. Bangun pagi, doa dan baca Alkitab. Setiap ada persoalan, it's not about me, it's about God. Tuhan bukan apa yang saya mau, tapi apa yang Tuhan mau. Ya kan? Kenapa kita gagal? Coba lihat. Dalam rumah tangga bisa, kenapa banyak ribut? Istri bilang, pokoknya saya maunya begini. Suami bilang, diam kamu, saya maunya begini. Ketika masing-masing cuma mengandalkan maunya, hidup hancur. Makanya doa Yesus di Taman Getsemani, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Musa sampai bilang gini, kalau Tuhan tidak menyertai aku tidak akan berangkat. Orang-orang yang melekat pada Tuhan tidak mau jauh dari Tuhan. Orang-orang yang melekat pada Tuhan tidak akan gentar menghadapi apapun. 1000 boleh rebah di sisi kiri kita, 10.000 boleh rebah di sisi kanan kita, itu tidak akan menimpa kita. Amin. Orang-orang yang melekat kepada Tuhan bukan berarti nggak ada masalah, tetapi orang-orang yang melekat kepada Tuhan tidak akan pernah menyerah di tengah masalah. Karena di ujung jalan kesetiaan kita selalu ada mahkota kemuliaan. Artinya apa? Kita tidak akan berhenti. Kita harus finishing strong, ya kan? Ada banyak orang langkah awalnya baik, tapi Alkitab bilang gini, apakah kamu mau memulai dengan roh tapi mengakhiri dalam daging? Iya kan? Apakah kita mau semangat melayani Tuhan lalu hanya karena ada hal-hal yang menyakitkan dan mengecewakan, lalu kita mulai lari dari masalah, kita mulai lari dari pelayanan, kita mulai lari dari kesetiaan kita kepada Tuhan? Hari ini kita bilang, tidak, saya akan melekat dengan Kristus. Apapun yang terjadi, saya percaya Kristus rencanakan segala sesuatu untuk kebaikan saya. Berikan tepuk tangan. Yang terakhir saya pelajari, iblis jangan ditakuti, tapi dilawan. Kita bisa melawan iblis. 1, hidup dengan syukur dan apa? Sukacita. 2, apa? Hidup lurus, bersih dan macam-macam. 3, apa? Hidup melekat pada Kristus. Dan yang keempat, yang terakhir, saya berubah pikiran. Jadi 45, saudara. 4 saja cukup, ya kan? Yang keempat, yang terakhir, kita bisa melawan iblis kalau kita hidup dengan iman dan semangat. Sama-sama bilang sama saya iman. Sama-sama bilang sama saya semangat. Amin. Alkitab bilang begini, orang yang bersemangat dapat menyelesaikan persoalannya. Amin. Dan saya percaya semangat adalah awal dari iman. Ya kan? Yang setan bunuh pertama kali dalam hidup kita selalu semangat kita. Kita mau baca Alkitab. Kadang-kadang 1 Januari kita mulai itu baca Alkitab dari Kejadian 1 ayat 1. Terus. Pas Februari sampai imamat. Ya kan? Atau Keluaran. Yang si ini memperanakan ini memperanakan ini memperanakan ini. Minggu depan saya baca. Apalagi imamat ini, korban ini dipotong darahnya, dipercaya. Ini apa lagi semuanya ini, ya kan? Ya kan? Nah, yang setan bunuh selalu adalah apa? Semangat.
Kita lagi penyembahan bahasa roh. Seperti ada suara yang bilang, ngomong apa sih? Gak jelas, apaan sih lu? Kayak burung kutilang berbunyi, lili, ya kan? Lalu kita ngomong, iya buat apa saya penyembahan begini ya? Jadi yang pertama setan mau buat adalah membunuh semangat, iya kan? Ya pendeta rumah tangga saya udah gak bisa dipertahankan pendeta. Kita di rumah ya pendeta, cuman lihat-lihatan aja berkelahi. Saya lihat dia lihat-lihatan. Apa sih lu lihatnya? Kamu udah berubah ya, dulu kan manis kalau ngomong kasar. Jadi kamu apa? Terserah kamu. Kamu jual, saya beli. Mangkelah kali. Mau main jual beli aja. Ya kan? Jadi kadang-kala semangat mempertahankan rumah tangga, semangat untuk berjuang, semangat untuk melayani, ada aja. Kita lagi semangat-semangat melayani, ada hal-hal yang menyakitkan, ada hal-hal yang mengecewakan. Lalu kita udahlah Tuhan, mungkin memang bukan panggilan saya kalau di gereja gitu. Setiap kali saya mau dekat gitu sama pelayanan, sama hamba-hamba Tuhan gitu, Tuhan menyingkapkan borok-boroknya ke saya. Bukan Tuhan menyingkapkan, setan memang mau membunuh apa semangat. Alkitab bicara, ada seorang pengemis buta, namanya Bartimius, duduk di pinggir jalan. Lalu Yesus lewat. Dia nggak bisa lihat, tapi dia bisa dengar. Dia tanya, who is passing by? Siapa yang lewat? Orang bilang, Jesus from Nazareth. Dia teriak, Jesus son of David, have mercy on me. Tiba-tiba apa yang terjadi? Bukan orang tolong, malah orang suruh diem. Kenapa dia disuruh diem? Karena miskin dan buta, saudara-saudara. Coba kalau ini orang kaya, digendong sama Petrus. Masih Petrus bilang sama Thomas, Tom, kita gendong dia, Tom. Siapa tahu nanti disembuhkan sama bos, ya kan? Uang ongkos aja lumayan nih, ya kan? Tapi pengemis buta, dia pikir juga, udahlah Tom, gak usah lah kita bantu-bantuin kayak gini nih. Aduh, nih bangsa disembuhkan sama guru juga ya. Minta uang belanja nih, parah nih, ya kan? Aduh, gitu ya kan? Makanya sampai tuh, diam lu, ya kan? Tapi ini yang Alkitab bilang, dia berteriak lebih keras lagi. Amin. Artinya apa? Dia tetap bersemangat. Amin. Kenapa mereka suruh diam? Iya kan? Setan mau membunuh semangatnya. Sampai dia kecewa. Untung gua buta. Kalau gua bisa lihat, gua plototin tuh semua. Tapi dia nggak mau.